Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu idza 'alimta hadzal haditha la hajata ila al-ilmi al-katsir. Ayyuhal waladu he iling-ilingo anak, iza alimta ing dalem nalikane wis ngerti sapa sira, hadal hadisa ing ikilah hadis, la hajatah moko ora ono hajat iku maujud, moko ora ono hajat iku maujud ilal ilmi maring ilmu al-katsiri kang akeh. Wa ta'ammal lan angen-angenno sapa sira fi hikayatin ing dalem pira-pira cerita ukhra kang weneh. Wa zalika utawi mengkono-mengkono hikayatin ukhra iku anna Hatiman sak temene Syekh Hatim al-asomah kang etok-etok budek, al-asomah kang etok-etok budek iku kana ono sapa Hatiman iku min ashabis syakiki setengah saking piro-piro santrine al-Imam Syakik al-Balkhiyih kang bangsa negara Balkhi. Rahmatullahi utawi rahmati Allah Ta'ala iku alaihi ma muga-muga tetep ing atase Hatim lan Syakik. Fasa'alahu nuli takon sapa Syakik ing Hatim yauman ing dalam siji dina qalah ngucap sapa Syakik sahabtani wis nyantri sapa sira ing ingsun, sahabtani wis nyantri sapa sira ing ingsun mundu sanasina awit mangsane 30 apane sanatan taune. Ma utawi apa iku hasaltah wis ngasilaken sapa sira fiha ing dalem salasina sanah. Qalah jawab sapa Hatim al-Asom, hasaltu wis ngasilaken sapa ingsun samaniya fawaida ing 8 pira-pira faidah minal ilmi saking ilmu. Wahia utawi samaniya fawaida iku takfini wis nyukupi apa samaniyah ing ingsun minhu saking al-ilmi. Li'anni krana sak temene ingsun iku arju ngarep sapa ingsun khalasi ing selamat ingsun wa najati tegese selamat ingsun fiha ing dalem samaniyah fawaid. Faqalah nuli dawuh sapa Syakikun Syekh Syakik ma iku apa hiya utawi samaniya fawaida. Qalah jawab sapa Hatimun al-Asom Syekh Hatim al-Asom al-faidatu utawi faidah al-ula kang awal iku anni sak temene ingsun iku nazartu ningali sapa ingsun atau angen-angen sapa ingsun. Ini lebih pas kepada makna angen-angen gitu, karena ini nanti diikuti dengan tadabbur wa tafakkur.
ilal khalqi maring makhluk. Fara'aitu nuli ningali sapa ingsun likullin maring saben-saben suwiji minhum kang saking al khalqi mahbuban ing kekasih wa ma'syuqan lan wong kang den demeni atau den rinduni yuhibbuhu kang demen sapa kullin ing mahbuban wa ya'syukuhu tegese demen sapa kullin ing mahbuban wa ba'du zalikal mahbubi utawi sebagiane mengkono-mengkono wong kang den demeni iku yusahibuhu ngancani sapa ba'dun ing kullin ila maradil mauti tumeka lara kang dadi sebabe mati gitu ki. Ila maradil mauti tumeka lara kang dadi sebabe mati wa ba'duhu utawi sebagiane zalikal mahbub iku ila syafiril qabri tumeka pinggirane kuburan summa yarji'u nuli bali sapa kulluhu sakabehane mahbub wa yatrukuhu lan ninggal sapa kulluh ing mahbub wa yatrukuhu lan ninggal sapa kulluh ing mahbub faridan halih ijen wahidan turkang ijen artinya ia tegese ijen wala yadkhulu lan ora mlebu ma'ahu sertane mahbub fi qabrihi ing dalam kuburane mahbub minhum saking kullun sapa ahadun wong suwiji. Fatafakkartu moko nuli mikir sapa ingsun wa qultu lan ngucap sapa ingsun afdalu mahbubil mar'i utawi luweh utamane kekasih wong utawi luweh utamane kekasih wong itu ya wong menungso iku ma barang yadkhuluh kang gelem mlebu apa ma fi qabrihi ing dalam kuburane mahbub atau al-mar'i itu fi qabrihi ing dalam kuburane al-mar'i wa yu'ani suhulan ngaringi apa ma ing al-mar'i fihi ing dalam qabrihi fama wajadtuhu maka nuli ora nemu sapa ingsun ing ma ghairul a'mali kang saliyane pira-pira amal as-solihati kang bagus atau kang apik fa akhadtuha maka nuli ngalap sapa ingsun ing al-a'malis solihah mahbuban ing kekasih li kadue ingsun mahbuban ing kekasih li kadue ingsun tujuane litakuna supaya ana apa a'malis sholihah iku sirajan lampu atau damar li kadue ingsun fi qabri ing dalam kuburan ingsun wa tu'anisuni lan ngaring-ngaringi apa al-a'malis sholihah ing ingsun fihi ing dalam al-qabri atau qabri itu wala tatrukani atau wala tatrukuni lan ora ninggal apa al-a'malis sholihah ing ingsun faridan halih ijen ini bisa nanti sampean i'robi wa tu'anisani berarti atofnya kepada litakuna berarti kalau ditampakkan nanti litakuna sirajan li fi qabri walitu anisani fihi ini wali alla tatrukani itu takdirannya jika sampean ikutkan atau sampean atufkan kepada lafaz takuna. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anakku, idza alimta hadzal hadis, ketika kamu sudah mengetahui hadis ini, hadis yang tadi pagi sudah kita jelaskan,
maka la hajata ilal ilmil kasir, kamu tidak akan butuh ilmu banyak. Kalau kamu betul-betul memahami sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah disampaikan tadi itu, maka kamu tidak membutuhkan banyak ilmu sudah. Itu sudah cukup untuk dijadikan sebagai pedoman selamat sampean dunia dan akhirat. Saya ulangi lagi hadisnya biar sampean ingat. Nabi pernah bersabda kepada sebagian sahabatnya, "I'mal li dunyaka bi qadri muqamika fiha." Beramallah untuk duniamu sesuai dengan seberapa lama kamu hidup di dunia. Kesimpulannya bagaimana? Hidup di dunia itu sebentar. Berarti beramal untuk dunia jangan terlalu difokuskan sampai mengganggu kepentingan akhirat. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, wa malli akhiratika biqadri baqaika fiha. Dan beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan lamamu berada di akhirat. Kesimpulannya kita hidup di akhirat itu lama. Berarti untuk supaya munasabah, serasi, pantas, kelihatannya itu cocok, ya kita beramal untuk akhirat itu harus banyak. Kenapa? Hidup kita lebihlah lama di sana dibandingkan sibuk dengan urusan dunia. Wa'malillah biqadri hajatika ilaih, dan beramallah untuk Gusti Allah menyesuaikan kebutuhanmu kepadanya. Kesimpulannya kita tidak pernah terlepas dari Allah, kita selalu butuh kepada Allah. Maka dari itu kita harus banyak-banyak beramal untuk Allah sebagai perbandingan kebutuhan kita kepada Allah. Makan kelihatannya akibat setak butuh pengiran. Ternyata tidak ada yang berani mengatakan tidak butuh. Ya memang betul. Dalam waktu 1 detik saja, 1 kejap mata, kita tidak mungkin terlepas dari Allah. Kalau kita terlepas dari Allah, maka berantakan betul hidup kita ini. Langsung malaikat Israel datang kan aja macam-macam. Sherlock lokasi misalkan, PP Fathul Falah, nomor kamar nomor 2 dari selatan, nama misalkan siapa kan, Fitria. langsung rosak audiens sampai langsung pekeknya benar. Itu gara-gara tidak membutuhkan Gusti Allah. Ternyata tidak. Sampai kapanpun kita akan butuh kepada Allah dan tidak pernah terlepas dari itu semua. Wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha, dan beramallah untuk untuk neraka. Artinya beramal untuk neraka itu ya sampean maksiat terserah Anda. Sampean tidak taat sama Allah terserah Anda. Tapi sesuaikan dengan kemampuanmu menghadapi siksa neraka. Mun sampean kuat orang rakirah mampu ngadepin api neraka, ya silahkan, no problem. Silahkan sampean tidak taat kepada Allah, mun pancen sampean kuat. Wong kenyataan atau fakta yang ada, kita itu lemah kan. Kita itu sangat lemah. Kening maradena rokok bae. Kulo pernah kan. Rokok alat teh maradena tepak ketahanang. Wari puana sepadan saya kelo apa ya. Padahal 1 titik bara itu ya. Bara api. 1 titik saja. Men sampean esomet bi apa letak mendih misalkan. Tampeleng letak nangis misalkan. Atau disakiti tidak pernah sedih, tidak ngefek misalkan. Dan itu tidak mungkin kayaknya. Itu tidak mungkin. Kebimnosa itu lemah. Manusia itu tidak akan kuat. Dengan sekecil apapun api,
Kalau itu api pasti terasa apa? Panas. Kecuali poya-poyan nggak nang jualan biasa. Poya-poyannya tak kira panas. Pon. Jadi dari hadis ini kita sudah sadar bahwasanya hidup di dunia itu menyesuaikan dengan lama kita berada di sini dan kepentingan kita nanti sebelumnya, kebutuhan kita sebelumnya setelah kehidupan ini itu jauh lebih besar dan jauh lebih penting untuk kita pikirkan dan kita perjuangkan, yaitu yaumil akhirah gitu. Kemudian kita disuruh ta'ammul, berpikir, berangan-angan tentang beberapa hikayah atau cerita-cerita yang lain. Salah satu cerita ini adalah kisahnya Imam Hatim Al-Asam. Dulu saya sudah sempat menjelaskan siapa Hatim Al-Asam ini, kenapa dia memiliki nama Al-Asam. Arab penyama nama ekoca orang setuli tengel alias kopok. Beliau itu ulama dan beliau itu tidak tuli, tapi disebut tuli. Oding ceritanya sabar. Ada kangku saya anjar saya tahu ning kisahnya Hatim Al-Asam ini. Beliau itu orang yang sangat-sangat soleh dan sangat memperhatikan kehormatan seseorang. Beliau itu tidak pernah membuat orang malu di hadapan halayak umum. Ini yang berkaitan dengan cerita ini. Satu ketika Syekh Hatim ini menjual sesuatu, kemudian didatangi oleh seorang pembeli dan itu wanita. Tanpa sengaja wanita itu mengeluarkan jurus dari knalpotnya, tut, akan tahu kan maksudnya. Ditanya berapa harganya ini, PHP tak ngeding Syekh Hatim itu. Peranying kok tak ngeding dan Syekh Hatim. Regane berapa? Peranying kurang ranying kok kopong kok. Tojuna beliau Syekh Hatim nikah ngocak kopok, mak lereng bini dia tak todus kena. Akan to ia dan Syekh Hatim pastinya todus menetambah mana keding. Tapi karena wibawanya beliau begitu besar, perhatian beliau begitu besar dalam menjaga kehormatan seseorang, beliau itu sampai pura-pura budek, pura-pura tuli. Ini jangan dibayangkan kayak apa kentutnya mengkro set iya tak pada geding karena buhmun pas kenal pada sepeda ninja ruah pet misalkan mau jadi buat dekarin nah bunton serajuan boleh ya itu kan malunya bukan main. Apalagi kentut itu muncul dari seorang wanita di hadapan seorang ulama, bayangkan. Dah karena beliau itu punya kelebihan demikian, akhirnya diberilah gelar Al-Asam, ulama yang tuli. Aslinya pura-pura tuh tuli, makanya tadi maknanya Al-Asam mah kang etok-etok budek, yepe-ape tengel. Beda dengan kita. Kalau kita ada orang yang kentut di hadapan kita, langsung pengumuman, wah kentut deh, ternyata tak kentut, mau nyina soko si becak nyeding ke keramik biasa. Cobalah kanjan sampean melestari di jedeng becak burin misalkan tojuk atau ajalan mau nyin soko ini kan para apa ada kan kirset ke keramik itu kan para apa dewi mau nyin kentok mau kentok potodus yang punya norek padahal tak kentok. Itu perbedaannya dengan kita. Dan ini jadikan pelajaran. Betek sekaan di Imam Al-Asam nikah harusnya kita juga memiliki, berusaha lah untuk menjaga itu semua.
menjaga kehormatan. Dan ini yang juga sering terjadi biasanya. Nah, karena nikah ngobrol jagungan santai dengan teman-teman itu biasanya ya cek nyaman manusia kita ada sepada bunda. Kadang goncolok ya bersebut pete kana. Mun kulaku biasanya ya bu WC ki angak biasanya. Itu sampeyan. Ketika ngobrol dengan orang yang di situ tanpa sengaja mengganggu ketenangan sampeyan, baik dalam hal baunya atau dalam hal yang lainnya, berusaha. Ini tugas sampeyan sih, berusaha untuk menutupi itu di hadapan orangnya. Doki pah kancan curhat penting dan itu resmi dan itu ndak guyon serius, malah diejek oleh kita, kan bagaimana perasaannya? Kok curhat dah dermang kondi masalah bucolon bau misalkan, ya burung tak curhat kan. Cobalah nangis kesampian dermang kondi masalah jera ajeuna. Engkau putu bese syarat tak kira biarin tua misalkan. Pas jawabnya sampean, cuma semak colon bau misalkan. Dah itu akan merusak kehormatan dia. Dia akan merasa malu dan pastinya akan kecewa. Ya biasa baiklah. Nanggapinya tina pakai bau berjaga aja, sepenting tak todus orang nikah. Caranya demikian. Fahami? Ini yang sering terjadi biasa. Anak-anak kadang menampakkan apa boleh cuman mangken untuk masalah rasa malu itu yang dimiliki oleh seseorang biasanya sangat memuaskan kepada kita yang tidak mengalami. Bodoh kancana aculan cek pera kederi bere karena lecen labu napang langsung ngolah HP syuting diviralkan lah. Bodoh kancana di situ selebar keker langsung kada HP nah diviralkan. Itu kan tidak menjaga muruah daripada saudara kita. Ini harus kita miliki. Bagi kalian yang mengalami hal yang semacam itu, ya harus mempertimbangkan juga kan. Kudu sadar diri. Kalau sampean itu jagongan, apakah cek dulu apakah mulut saya ini mengganggu atau tidak. Ini bagi sampean yang ngalamin. Kalau tadi bagi pihak yang satunya, itu harus nerima. Kalau sampean yang ngalamin, itu pertimbangkan. Cek ada dari mana PTP cek ada mereka omong lah mankiran tak bau je apa nyaman ya bebas sampean omong tapi mankiran mengganggu ya tahu sampai tahu foto ini setincolok. Lah itu bahaya. Nih serasa omongin. Itu juga sampean harus menjaga agar apa yang kita lakukan tidak mengganggu ketenangan orang lain. Ini kita belajar dari syariat Jumu'ah. Sholat Jumatan kenapa kok disunnahkan kita mandi terlebih dahulu? Karena di sana ada faktor ikhtilat, percampuran, al-ijtima', perkumpulan dengan banyak orang. Maka sunnah sebelum Jumatan sampean mandi, minyaan, sunnah pakai parfum, wangi-wangian, pakai sabun. Bahkan kesunahan mandi lebih afdol ketika hendak mau berangkat ke masjid. Walaupun kesunahan itu sebelum daripada itu sudah sunnah. Kenapa? Karena orang ki teges, ki kun mare mandi, ki kun mare minyaan, pas apolong ben orang lain, maka semua perkumpulan itu akan diliputi oleh bau yang wangi dan terasa nikmat. Perkumpulannya di situ terasa nikmat. Kenapa? Karena tenang, wangi baunya. Dah belajar dari sana. Wa zalika anna Hatiman al-Asam kana min ashabis Syakikil Balhi rahimahullahu ta'ala wa rahmatullahi ta'ala alaihima fasa'alahu yawman. Hatim al-Asam ini adalah santri dari Imam Syakik al-Balhi. Beliau juga ulama. Beliau adalah ulama tasawuf khususnya. Beliau juga bagian daripada al-akabir,
ulama-ulama besar, Syakik Al-Balkhi, dan masyhur itu beliau. Endi santrehnya Manaha Hatim. Satu ketika atanya guru nikah kepada si murid, sohab tani mundu salasi nasanah, cong engkau apolong ben sambian, belajar ben sambian itu sa'abidah 30 tahun abidah. Mahassol tafiha, apa bisa ka oleh sambian sampai situ ya. Saabit 30 tahun apa reng ban sengkok kaki oleh apaan? Aja tanya akiban guru. Dan ini juga salah satu adab dari guru yang harus dimiliki. Jadi ngecek tok kepada santrinya. Nak, kamu mondok di sini itu sudah belasan tahun. Apa saja oleh-olehmu? Oleh-olehmu mondok apa? Wah, banyak Pak Ustadz misalkan. Jadi santri nakal aja. Melambak gula sandal lagi kene, makin sandal pun raja. Melambak gula dak pante makin pun raja. Lambak nyongok tang foto gula ki koros, makin bek oleh lempo. Ini katang oleh pun mentuk bah. Mentuk rokun oleh fisik. Itu harus selalu dicek. Ilmumu, perjuanganmu selama di pondok apa yang dihasilkan. Itu ki. Jadi nanti ada jawaban dari Imam Hatim Al-Asam, ada beberapa faidah yang diperoleh selama belajar dengan beliau 30 tahun lamanya itu. Oke. Qala Hatimul Asam al-faidatul ula wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.